Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Menda Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang cara beternak entok hingga sukses tanpa memiliki ambisi yang sangat besar. Jadi kawan-kawan sekalian, dalam beternak entok ini kita itu tidak boleh banyak sekali memiliki ambisi. Jangan karena kita punya modal yang besar, kita masih belum punya pengalaman yang cukup untuk beternak entok, kita hambur-hamburkan uang kita untuk membeli bibit entok atau anakan entok. Untuk teman-teman sekalian yang ingin belajar beternak entok, lebih baik teman-teman sekalian itu menyiapkan kandang dahulu yang benar-benar kandang tersebut cocok untuk beternak entok, mau itu dianakan. Jika untuk anakan, kawan-kawan sekalian harus belajar membuat kandang entok untuk anakan, untuk indukan, untuk pembesaran 1 bulan, 2 bulan sampai dengan 4 bulan. Untuk beternak entok sistem pembibitan, kawan-kawan sekalian itu harus benar-benar mengetahui kandang mana yang cocok untuk teman-teman sekalian itu buat di tempat kawan-kawan. Jadi dalam beternak entok ini kita tidak boleh terlalu berambisi intinya kawan-kawan sekalian. Nah, jika memang benar-benar masih belum memiliki pengalaman beternak entok di sistem pembibitan ataupun di sistem pembesaran, contohnya kawan-kawan sekalian punya modal, jangan mentang-mentang kawan-kawan sekalian itu punya modal lebih, kawan-kawan sekalian itu membeli anakan entok sampai 500 ekor, 300 ekor, sampai dengan 600 ekor. Jangan kawan-kawan sekalian punya uang terus teman-teman sekalian itu membeli terlalu banyak. Kalau untuk belajar pertama itu minimal mungkin kawan-kawan sekalian itu belajar dari sedikit dahulu. Maksimal itu 100 ekor, minimal itu 30 sampai dengan 50 ekor anakan entok. Nah, sebelum kawan-kawan sekalian itu beternak entok, alangkah baiknya kawan-kawan sekalian itu survei ke kandang-kandang yang ada di dekat teman-teman sekalian, ataupun kita bertanya kepada warga-warga yang mana warga tersebut beternak entok. Kita belajar dahulu, kita survei, kita tanya jawab bagaimana cara beternak entok ini. Jadi kawan-kawan sekalian itu memiliki dasar dalam beternak entok. Intinya kita pernah dahulu bertanya bagaimana cara beternak entok, dan juga pakan apa saja yang cocok untuk anakan entok sampai dengan indukan dan basor entok di entok dewasa teman-teman sekalian. Jadi intinya kita tidak boleh terlalu berambisi dalam beternak entok ini jika ingin sukses dalam usaha ternak entok. Nah, jika teman-teman sekalian ingin belajar beternak entok, lebih baik menurut saya itu 20 ekor saja dahulu, 20 ekor anakan entok. Nah, di situ teman-teman sekalian melihara 20 ekor sampai dengan usia 4 bulan sampai 5 bulan. Jika teman-teman sekalian sudah berhasil membesarkan dari usia 1 minggu sampai dengan 4 minggu sampai dengan dia dewasa, sampai dia menghasilkan anakan entok lagi, berarti teman-teman sekalian itu bisa menambah populasi kandang. Berarti kawan-kawan sekalian itu sudah sukses dalam beternak entok, sudah sukses membesarkan, sudah sukses dalam pembelajaran dalam beternak entok ini teman-teman sekalian. Jadi intinya tidak boleh terlalu berambisi. Jangan karena kita punya uang modal yang besar kita membeli anakan entok terlalu berlebihan, kita membeli indukan terlalu berlebihan, kita membuat pembesaran entok terlalu berlebihan. Sedang-sedang saja dahulu kawan-kawan sekalian. Apalagi kawan-kawan sekalian, ini tips dari saya ya, kalau kita beternak entok di anakan entok itu di usia 1 minggu, jangan sekali-sekali kawan-kawan itu beternak entok di musim hujan, karena rasio kematian anakan entok ini sangat tinggi kawan-kawan. Apalagi teman-teman sekalian itu masih belum memiliki dasar dalam beternak entok. Lebih baik teman-teman sekalian itu belajar dulu pembuatan kandang. Anakan entok ini sangat rentan mati karena memang anakan entok ini butuh kehangatan teman-teman. Jadi diwajibkan dalam satu kandang itu kita memberi lampu kira-kira 25 watt sampai dengan 15 watt itu yang berwarna kuning. Lampu-lampu zaman dahulu tuh teman-teman sekalian berwarna kuning, bukan lampu LED. Kalau lampu LED itu yang berwarna putih ini dia kehangatannya kurang teman-teman sekalian. Makanya banyak mesin penetasan anakan entok ataupun mesin penetasan telur ayam, bebek itu lampunya rata-rata berwarna kuning. Bisa kawan-kawan sekalian itu survei. Saya belajar juga di mesin penetasan itu teman-teman sekalian. Memang lampu yang berwarna kuning itu lebih hangat dibandingkan lampu LED yang berwarna putih. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman sekalian itu membeli bibit anakan entok itu pada musim hujan. Karena musim hujan itu biasanya
Virus dan bakteri lebih cepat berkembang 2 kali lipat dibandingkan hari-hari biasa seperti musim panas. Jadi lebih baik kawan-kawan sekalian itu beternak entok, apalagi dianakan entok itu pada musim panas. Jangan sering-sering hujan kawan-kawan sekalian. Itu kawan-kawan sekalian sampai usia 1 bulan, 2 bulan itu bisa di kandang box, ataupun biasanya di usia 1 bulan itu udah saya lepas kawan-kawan sekalian, udah lepas ke tanah. Apalagi di usia lebih kurang 1,5 bulan, nah itu udah bisa kita lepas di tanah karena dia memang sudah kuat. Dan juga kawan-kawan sekalian harus menguasai pakan apa saja yang disukai anakan entok ini. Tapi kalau biasanya di usia 1 minggu sampai dengan 1 bulan itu saya kasih pelet kawan-kawan sekalian. Nah, memasuki usia 1 bulan lewat 1 hari sampai dengan seterusnya itu sudah diganti pakannya dengan pakan alternatif yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Jadi untuk teman-teman sekalian belajar dahulu dalam beternak entok ini, kita memang harus sering-sering belajar lah, mau itu dari peternak kampung ataupun peternak-peternak milenial dari YouTube dan segala macam. Nah, selanjutnya jika teman-teman sekalian itu lebih baik menurut saya itu ya, yang masih belum memiliki dasar dalam beternak entok itu lebih baik beternak entok di entok dewasa, indukan ataupun basor langsung. Dan juga beternak indukan dan basor ini kawan-kawan sekalian itu lebih cepat mendapatkan hasil teman-teman. Dalam jangka waktu lebih kurang 2 bulan kawan-kawan sekalian itu sudah bisa menelurkan indukan tadi sampai dengan mereka itu menetaskan anakan entok. Jadi jarak waktunya itu tidak terlalu lama teman-teman sekalian. Kita punya indukan, jangka waktu 2 bulan kita sudah memiliki anakan entok teman-teman sekalian. Berbanding jauh dibandingkan kita itu beternak anakan entok di usia 1 minggu, yang mana di usia 1 minggu sampai dengan 3 bulan itu masa pertumbuhan. Pakannya 2 kali lipat dibandingkan anakan 2 kali lipat dibandingkan indukan dan basor kawan-kawan sekalian. Memang lagi kuat-kuatnya makan di usia segitu, karena memang mereka lagi pertumbuhan bulu, tulang, dan daging teman-teman sekalian. Posturnya juga menentukan pada usia 1 sampai dengan 3 bulan itu dia presentasinya memang di usia 1 hari sampai dengan 3 bulan itulah dia presentasi untuk pembentukan tulang dan bulu dagingnya juga teman-teman sekalian. Jadi lebih baik yang masih belum memiliki dasar dalam beternak entok ini ataupun masih sedikit sekali ilmu dalam beternak entok, lebih baik saya sarankan itu beternak entok di indukan dan basor dahulu, karena indukan dan basor ini rasio kematiannya kecil teman-teman sekalian. Kan memang indukan dan basor ini sudah kuat terkena hujan. Contohnya mau musim hujan mau musim panas, entok indukan ini sudah cukup kuat untuk terkena hujan badai. Kan sekarang nih di Medan itu hujan dari pagi kadang sampai malam, kadang dari malam sampai pagi. Seperti tadi hari itu dari malam sampai pagi lebih kurang jam 11 siang masih hujan teman-teman sekalian. Itu cuaca yang sangat-sangat ekstrim. Nah, untuk para teman-teman sekalian pemula dalam beternak entok ini, lebih baik dalam musim-musim hujan seperti ini itu menyiapkan jamuan teman-teman sekalian, jamu-jamu yang sudah tersebar di media sosial ataupun di YouTube, kawan-kawan sekalian bisa belajar. Tapi kalau di kandang saya itu jamunya itu terbuat dari jahe, kunyit, induk kunyit kawan-kawan sekalian, bukan kunyit biasa, induk kunyit, temulawak dicampur juga temulawak teman-teman sekalian. Temulawak kadang juga dicampur dengan jahe dan bawang putih. Itu diparut teman-teman sekalian. Itu semuanya diparut baru kita rebus, bukan hanya ditumbuk. Diparut boleh, ditumbuk juga boleh. Intinya sampai dengan halus. Nah, sampai dengan halus tadi teman-teman sekalian itu direbus lebih kurang 30 menit saja. Maksimal itu 1 jam, tapi lebih bagus 30 menit sampai dengan mendidih saja teman-teman sekalian. Nah, lalu jamu tadi kita saring kan kawan-kawan sekalian. Ampas jamu tadi seperti ampas kunyit, ampas jahe, itu kita saring. Nah, itu kan ada ampasnya teman-teman sekalian. Itu kita campurkan saja di pakannya. Kita aduk. Nanti kan itu ampas tadi dimakan lagi oleh entok kita. Nah, airnya juga tidak perlu kita berikan di minumannya. Biasanya kalau kita beri air minumannya tadi, jamunya tadi diberi air minumnya, entok itu tidak mau minum kawan-kawan sekalian, karena memang kurasa pahit ya tempat minumannya itu. Nah, makanya itu lebih baik pada saat pencampuran makanan entok itu tadi dari dedak sampai yang saya jelaskan di video-video sebelumnya itu di insangkan lele. Nah, itu kita siram saja airnya tadi di
tempat pakannya tadi kita aduk saja kawan-kawan sekalian, sehingga ia bisa tercampur rata dan bau dari jamu itu tadi bisa terhilang karena amisnya insang ikan lili tadi. Indukan entok ataupun entok ini suka kawan-kawan sekalian makan makanan yang amis-amis kawan-kawan sekalian, seperti yaitu tadi ikan-ikan dan keong-keong kawan-kawan sekalian. Keong itu juga bagus. Intinya kawan-kawan sekalian harus pandai mencari pakan-pakan alternatif yang ada di alam. Nah, jika kawan-kawan sekalian itu ada rumah makan, ada di dekat rumah kawan sekalian itu ada rumah makan seperti rumah makan nasi Padang. Kalau di area Medan nih rumah makan Padang, nasi campur segala sebagai macam itu banyak. Nah, kawan-kawan sekalian join aja. Nah, kalau ada nasi-nasi sisa ataupun sayur-sayur sisa, itu kawan-kawan sekalian bisa minta ataupun memang kontrak lah. Lebih baik kontrak, kawan-kawan sekalian ngasih berapa lah di rumah makan tersebut. Tapi memang rumah makan tersebut besar, sehingga kawan-kawan sekalian itu perharinya dapat banyak nasi-nasi sisa ataupun sayur-sayur sisanya. Biasanya itu diambil di jam 5 sore itu udah banyak itu teman-teman sekalian. Sehingga kita dapat memberi pakan entoknya di sore hari. Nasi-nasi sisanya kalau di sore hari itu masih belum basi teman-teman sekalian, maka sangat bagus juga untuk pertumbuhan daging entok. Itu pakan alternatif. Pokoknya dalam beternak entok ini harus pintar-pintar kita dalam mencari pakan-pakan alternatif seperti di pajak ataupun pasar. Kalau di pajak ini daerah-daerah Kampung Lalang banyak sekali kawan-kawan sekalian sayur-sayur kopean. Namanya kopean di sini. Kalau di Medan ini ataupun sayur-sayur yang sudah kurang layak untuk dikonsumsi manusia itu kan biasanya kalau kol dikopek kan, baru nanti diambil dalamnya saja yang bagus untuk dijual kembali, tapi bagian luarnya itu biasanya dibuang dan taruh goni. Nah, situ kita bisa meminta ataupun membeli sajalah. Biasanya harganya juga sudah turun drastis. Apalagi di pajak itu banyak sekali tomat-tomat, karena tomat ini ya teman-teman sekalian itu gampang busuknya kan, karena dia kan memang teksturnya lembek dan berair, jadi cepat busuk dia. Nah, tomat itu sangat bagus juga untuk pertumbuhan entok karena kan tomat itu banyak juga vitaminnya. Nah, jadi teman-teman sekalian pintar-pintarlah dalam beternak entok ini. Jangan terlalu berambisi, jangan mentang-mentang kita punya modal yang besar, kita punya lahan yang luas, kita semena-mena membeli anakan entok sebanyak-banyaknya, yang mana kita masih belum memiliki ilmu dalam beternak entok ini. Dan juga kawan-kawan sekalian harus sebelum beternak entok itu memiliki kandang dan juga sudah membeli pakan. Jangan kita sudah masuk anakan entok kita bingung mau ditaruh di mana, ataupun kita sudah membeli anakan entok kita sudah punya kandang tapi bingung pakannya apa. Nah, sebaiknya kawan-kawan sekalian itu menyiapkan kandang dan juga pakan. Jadi pada saat indukan ataupun anakan entok tadi masuk, dalam jangka waktu setengah jam sudah bisa kita beri pakan, karena entok pada saat satu perjalanan jauh itu tidak boleh langsung diberi makan teman-teman sekalian. Lebih baik dibiarkan dulu lebih kurang 15 menit sampai dengan 30 menit, lalu kita beri minum dengan menggunakan Neobrio atau Pitachix dicampur dengan minumannya, ataupun juga kita campur dengan gula merah dan jahe saja, yang simpel-simpel saja teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, belakangan ini di WhatsApp saya itu banyak sekali yang bertanya ataupun memesan anakan entok. Kalau anakan entok itu sekarang ini udah full inden teman-teman sekalian, sudah full pemesanan dan juga banyak yang ngajak main kontrak. Jadi anakan entok ini cepat habis. Dan juga indukan sekarang ini masih belum dijual teman-teman sekalian. Indukan basor itu masih belum ada satupun yang dijual, karena memang populasi kandang ini harus ditingkatkan untuk memenuhi pasaran anakan entok di area Medan. Jadi teman-teman sekalian yang sudah mau WhatsApp ataupun sudah menelpon saya, itu anakan entok masih kosong. Tapi kalau kita sharing seputaran beternak entok boleh via telepon ataupun via chat dari WhatsApp teman-teman sekalian. Dan juga kita bisa sharing-sharing ya kawan-kawan sekalian seputaran beternak entok ini di media sosial Facebook saya juga ada ya teman-teman sekalian, karena saya juga bergabung di peternak bebek entok Medan. Oke, saya rasa paham dari penjelasan saya kali ini ya teman-teman sekalian. Simak videonya tanpa di-skip agar kawan-kawan sekalian itu tidak kebingungan bertanya kembali melalui kolom komentar. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.